Yudo 2024 ya. Ini ada Eyang Sangkuni, Eyang Bisma, ya semua ada kumpul semua nih ya. Dan juga para Punggawa dan para Sakti Mandraguna. Ya. Baratayuda 2024 antara Khilafah Kurawa melawan para Pancasila ya. Para Pancasila kan, Pandawa kan, Pancasila kan, melawan Pancasila. Pondowo Limo, Pondowo Pancasila, ya kan. Nah, Kurawanya ini khilafah ini ya, luar biasa, ngeri ya saudara, ngeri. Kemarin saya sudah kasih warning ya, 2024 berdarah-darah, lihat nanti. Karena ini adalah the last effort dari khilafah. Ya, kalau gereja tidak mau buka rekeningnya, ya, kalau gereja tidak mau buka pundi-pundinya untuk kasih makan orang-orang yang lapar, karena gara-gara corona ini makin banyak orang melarat ya. Makin orang nggak bisa bayar rumah, orang nggak bisa mau dimakan aja bingung ya. Ini gerejanya masih pelit. Nah, lihat aja nanti, jangan nggak percaya omongan saya. Ya. Wah, ngeri nanti. Oke, sebelum kita semua dan Anda juga kejang-kejang menggelinjang, kasih ya pembukanya ya. Saudara, ya, terima kasih Pak Paul. Kita enggak main-main ya dengan proyek Pancasila ini ya. Kita investasi ratusan juta. Pak Tobing ketika istri beliau masih sakit, di tengah merawat istri, kelimpungan saudara. Sampai sakit bolak-balik itu ya, bukan cuma sekeluarga sakit, anak buahnya sakit semua, ajutannya. Ya, demi buku Pancasila ini jadi. Sekarang kita sudah jalan, kita sudah gerilya kemana-mana ya, buku Pancasila dan mengajarkan seminar-seminar, dan Galarua menjadi ininya ya, menjadi kendaraannya. Nah, tetapi bukan cuma Galarua saja, ya kita bekerja sama dengan ormas-ormas yang lain. Termasuk ke Al Zaitun, pesantren yang dikenal radikal, pun akhirnya menerima Pancasilanya yang diajarkan oleh Pak Jenderal Tobing. Kemarin ke Malang, ya kita juga ajarkan Pancasila, ya ke kemana-mana, ya. Nah, makanya saudara, kita tidak main-main ya dengan proyek Pancasila ini. Ada 2 jenderal. Ya. Kalau katanya kalau dipanggil jenderal, Pak Laksamana Ponto marah lagi nanti. Apa dong panggilnya Pak Laksamana? Nggak enak panggilnya Pak Laksamana, begitu kan nggak asik juga ya. Tapi bolehlah, nggak apa-apa deh. Nah, ini ada 1 Laksamana Angkatan Laut dan ada 1 jenderal Angkatan Darat di dalam tim kita ya. Artinya kita nggak main-main. Kalau Anda masih mau ngomong kita anti Pancasila, gobloknya minta ampun. Kita tuh investasi ratusan juta, saudara. Nah, Anda yang bilangin kita anti Pancasila, Anda sudah bikin apa? Ya, buat Indonesia, buat Pancasila. Ya, channel-channel Islam ini, ya, nggak ada yang anti khilafah, mendukung khilafah semua. Buktinya mereka tidak pernah menolak khilafah kan? Yang bolak-balik menolak khilafah kan channelnya saya dengan keras. Sementara channel Mualaf Center Ayah Oia itu apa itu namanya nggak ngerti dah itu. Terus si channelnya Julius Cina Pengkhianat, Edi Prayitno, semua kan nggak ada yang menolak khilafah kan, mendukung khilafah semua kan. Malah mengadu domba. Ya, antar agama diadu domba tuh di channel mereka tuh. Kalau kita mah nggak pernah ngadu domba. Straight, saya tarung saudara. Saya tantang itu orang-orang, saya tidak anti Islam ya, saya anti khilafah. Ya, walaupun memang khilafah itu sumbernya dari Islam. Ya memang dalam sumber bencananya kan dari Islam juga. Ya kan? Yang kita tolak itu adalah khilafahnya. Nah, dalam 2024 ini kemarin kita udah bahas ya, bagaimana Yusuf Kala sudah siapkan pasukan untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Ya kan? Dan Ma'ruf Amin, Wapres yang sekarang sudah kasih kode keras. Ya. Hanya tinggal Jenderal TNI ini hanya tinggal Pak Tobing dan Hendro Priyono yang masih teriak-teriak ganyang khilafah. Satu lagi, ya Pak Laksamana Ponto sudah ikut masuk dalam gerbongnya kita. Sebab itu sudah di depan mata. Itu Anda nggak bisa bilang nggak ada. Anda tidak bisa menipu diri sendiri kayak si Cina Pengkhianat Liu Sungkarisma itu nggak bisa. Ya, nggak bisa.
Tetapi pada kenyataannya mereka sedang susun barisan. Mereka sedang, ingat ya ceritanya Baratayuda kan, waktu mau persiapannya itu ngeri saudara. Bunuh-bunuhan, ngemop, apa segala macam kan. Saling lobby sana, lobby sini, ya kan. Sampai terbentuk pasukan. Wah itu ngeri saudara. Tetapi yang saya sangat marah ketika Gilbert cium pantatnya Anies, jilat pantatnya Anies, ya berserta dengan pendeta-pendeta GBI di bawah pimpinan Johnny Peol. Waduh, saya marah sekali itu ya. Mengapa saya marah? Karena demikian pula jatuhnya Bizantin ke tangan orang Islam. Karena ada uskup-uskup yang berkhianat, bishop-bishop yang bukan bishop ya, apa namanya? Ya pokoknya tetua ke orang-orang itu yang berkhianat itu ya, termasuk Makedonia Timur. Ya, orang-orang Kristen di Makedonia Timur yang mengizinkan hutannya dipakai untuk lintasan kapal. Sehingga mereka bisa masuk. Nggak mungkin, saudara, Bizantin itu bisa dirontokkan kalau bukan karena pengkhianatan. Sekalipun sudah pepesan kosong, tetapi itu terlalu kuat untuk dirontokkan, kecuali ada pengkhianat di dalam. Sama ya, Pancasila itu terlalu sakti, kecuali ada orang-orang Kristen yang berkhianat, saudara. Demi apa? Demi gerejanya supaya bisa tetap bisa nampungin perpuluhan dengan perjanjian. Dan itu yang saya marah. Bukannya ini menentang dengan tegas khilafah, malah dia dukung Anies terang-terangan. Ya, dan jelas-jelas di belakang Anies adalah khilafah. Jelas-jelas. Makanya saya marah sekali. Nah, bagaimana penghitungannya? Hari ini kita mau belajar ya dari Pusat Kajian Strategis Angkatan Darat. Ya, Kapus Diantra. Nah, ini mantan Kapus Diantra Bapak Brigjen Junias Tobing yang akan mengajar kita. Berapa hitung-hitungan kuatnya. Nah, ini nggak bisa hari ini selesai ya kali ya. Karena ini juga kita todong juga. Tapi kemarin udah siap materinya kan. Tapi kita nggak bisa selesai hari ini. Hitung-hitungan. Seberapa sih kekuatannya khilafah. Seberapa sih kekuatannya Pancasila. Oh 50-50. Oh bukan masalah 50-nya. Kita harus menghitung dengan realistis. Ternyata banyak gereja yang berkhianat juga. Ya kan. Nah, mereka ingin karena mereka sudah di zona nyaman. Nah, dan mereka berpikirnya pokoknya hari ini dapat uang, nggak berpikir nanti seperti apa ya. Oke,